kebutuhan taman bermain, salah satunya ada usulan dari Desa Kemelagi, harapannya bisa difasilitasi dalam perencanaan 2026. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berikut adalah laporan pelaksanaan Musrenbang tematik perempuan, anak dan penyandang disabilitas Kabupaten Mojokerto tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Bambang Eko Wahyudi MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Mojokerto, Bapak Dr. Haji Muhammad Albara LC MHum, yang kami hormati Ibu Tri Wahyu Listiowati MPD selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang kami hormati Bapak Didin Wahyudin SE MPWK, Ketua Tim Kerja Kesra Bapeda Provinsi Jawa Timur, Kepala Perangkat Daerah, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Mojokerto, Bapak Ibu Kepala Organisasi Wanita, Forum Anak dan Perwakilan Disabilitas, serta hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mohon maaf. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya semata. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam pelaksanaan Musrembang tematik perempuan, anak dan penyandang disabilitas dalam rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Mojokerto 2026. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan pelaksanaan Musrembang tematik perempuan, anak dan penyandang disabilitas, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan pada pagi hari ini. Satu, dasar pelaksanaan. Satu, pelaksanaan pasal dari 94 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 2017 yang berbunyi pelaksanaan Musrembang RKPD Kabupaten Mojokerto. Yang kedua, instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusatamaan gender dalam pembangunan nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri juga nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusatamaan gender di daerah. Yang ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 1 tahun 2021 tentang pengarusatamaan gender dalam pembangunan daerah. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang berfokus pada kebutuhan dan aspirasi perempuan, anak dan disabilitas. Musrembang perempuan, anak dan penyandang disabilitas adalah merupakan bagian daripada musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang yang juga bertujuan untuk satu, memastikan perencanaan pembangunan daerah memperhatikan perspektif gender anak-anak dan disabilitas. Yang kedua, dimaksudkan untuk memfasilitasi partisipasi perempuan, anak-anak, disabilitas dalam menentukan prioritas pembangunan. Yang ketiga adalah mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, anak, dan disabilitas. Dan juga memfasilitasi penyampaian aspirasi perempuan, anak, dan disabilitas. Juga memfasilitasi promosi kesetaraan gender, perlindungan
hak anak dan disabilitas. Pelaksanaan kegiatan Musrenbang hari ini, Rabu 12 Maret 2025, bertempat di Geraha Majatama, ini juga dipublikasikan melalui TV secara streaming dan YouTube. Peserta, pada kegiatan Musrenbang tematik perempuan, anak, dan penyandang disabilitas ini dapat kami laporkan terdiri kurang lebih 174 peserta yang terdiri dari perangkat daerah 24 peserta, organisasi wanita 28 orang, camat dan forum anak kecamatan dan desa 66 orang, 4 perwakilan penyandang disabilitas 50 orang. Narasumber kegiatan ini adalah 1. Bapak Bupati Mojokerto, yang kedua Kepala Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur Ibu Dr. Tri Wahyudi Listiawati MPD, 3. Ketua Tim Kerja Kesra Bapeda Provinsi Jawa Timur. Anggaran penyelenggaraan Musrenbang tematik perempuan, anak, dan penyandang disabilitas tahun 2026 bersumber APBD Kabupaten Mojokerto. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, kegiatan Musrenbang tematik ini adalah serangkaian daripada kegiatan Musrenbang RKPD, di mana sebelumnya telah dilaksanakan satu Pramusrenbang Kecamatan pada bulan November 2024. Yang kedua, forum konsultasi publik pada tanggal 30 Januari 2025. Yang ketiga, Musrenbang Kecamatan pada bulan Februari 2025. Di mana pada kegiatan tersebut telah dilakukan inventarisasi usulan-usulan dari desa dan dilakukan penandaan atau tagging pada usulan yang mendukung pada tema hari ini. Pada bulan Januari dan Februari 2025 juga telah dilaksanakan forum perangkat daerah, di mana dilakukan pencermatan usulan dan dari perangkat daerah dan dilakukan penandaan yang mendukung upaya pemberdayaan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Dan dapat juga kami laporkan dari data SIPD, terdapat beberapa usulan 2026 dari desa yang terkait pemberdayaan perempuan dan anak, seperti dibutuhkan kegiatan pencegahan pernikahan dini, pelatihan menjahit, membuat makanan, kebutuhan taman bermain, salah satunya ada usulan dari Desa Kemelagi, harapannya bisa difasilitasi dalam perencanaan 2026. Sedangkan dari link yang sudah kami bagikan, sudah ada 14 usulan dari organisasi perempuan dan forum anak, diantaranya adalah WHDI, Wanita Hindu Dharma Indonesia, melaksanakan pelatihan tata boga dan pembuatan produk UMKM. Yang kedua dari Salima, Persatuan Muslimah Kabupaten Mojokerto, usulannya pembangunan taman bermain dan ruang publik yang aman dan nyaman pada perempuan dan anak. Yang ketiga ada Komisi Pembinaan Peran Wanita Kabupaten Mojokerto, usulannya pendampingan perempuan dalam memberdayakan ekonomi keluarga dan jamaatnya. Yang keempat dari Perwari atau Persatuan Wanita Republik Indonesia, usulannya tenaga kerja lebih diperhatikan dan mendapatkan perlindungan. Dari Perka atau Perempuan Kepala Keluarga, itu ada usulan pelatihan dan mendapatkan modal usaha. Dari Naziatul Aisyah, usulannya adalah peningkatan kesadaran lingkungan, peningkatan gizi balita dan ibu hamil, pelatihan UMKM, lingkungan bebas asap rokok untuk wanita, ibu hamil dan anak, lingkungan ramah anak, perbanyak fasilitas disabilitas di tempat umum seperti jalan khusus untuk kursi roda, toilet umum khusus disabilitas. 7 dari Lembaga Pendampingan Perempuan, Anak, dan Bina Anissa Mojokerto mengusulkan penyuluhan hukum keliling bersama Pengadilan Negeri Kelas 1A Mojokerto membentuk dan menjalankan upaya pencegahan kekerasan
seksual di lingkungan sekolah. Dari Puspa Mojopahit, usulannya adalah pemberdayaan perempuan di segala bidang, ekonomi pendidikan, kesehatan, ekonomi politik, teraplikasi di Sekoper baru 3 desa yang masuk, yang dijadikan pilot proyek daripada kegiatan ini adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung keselamatan dan kesejahteraan perempuan. Dari IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, adalah meningkatkan kemampuan perempuan pengolah usaha sekolah rumah tangga dan meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan sebagai wadah pemberdayaan. Dari Forum Anak Mojopahit, Jambore Anak terakhir tahun 2019, Jambore Anak dan perencanaan pendanaan Forum Anak Kecamatan Desa, ruang terbuka hijau di Kecamatan Pacet, mengadakan kegiatan pelatihan minat dan bakat dari kepentingan anak-anak. 11 dari Forum Anak Kecamatan Jedes mengadakan pelatihan skill tiap kecamatan. Dari Forum Anak Desa Kecamatan Jedes membangun lapangan olahraga di desa. Forum Anak Kecamatan Ngoro memperbanyak taman dan taman hijau di daerah hijau untuk anak. Yang ke-14, Forum Anak Kecamatan Gondang, pengadaan perpustakaan di tiap kecamatan dengan buku-buku yang menarik untuk pemanfaatan bagi anak-anak sebagai literasi. Serta ditambah dengan usulan-usulan semua elemen yang hadir hari ini, kami harapkan bisa diakomodir oleh perangkat daerah terkait, kemudian dilakukan juga sinkronisasi dengan program prioritas kepala daerah, yaitu utamanya untuk mendukung terwujudnya perempuan berkarya, pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat. 2, peduli PPKS. Harapannya makin banyak perempuan berdaya, anak yang terlindungi PPKS yang ditangani dan mandiri, sehingga bisa berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan capai indikator makro pemerintahan daerah. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, kehadiran Bapak Ibu narasumber, kami sangat berharap bisa mendapatkan arahan kebijakan pemerintah provinsi serta evaluasi dari perencanaan yang telah kami susun dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Perlu juga kami sampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan yang inklusif bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas ini akan dipotret oleh pemerintah pusat dalam bentuk penghargaan seperti penghargaan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sedangkan anugerah Eka Praya adalah merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat terhadap komitmen dan peran serta pada pimpinan pemerintah daerah, kota dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan gender dan pemberdayaan perempuan. Dapat kami laporkan juga hingga saat ini penghargaan yang diperoleh Kabupaten Mojokerto adalah penghargaan Kabupaten Layak Anak di tingkat madya, anugerah para Hyata Eka Praya di tingkat Nindya yang diumumkan pada tahun 2023, sedangkan untuk 2024 akan diumumkan pada tahun 2025. Besar harapan kami dengan komitmen semua pihak, maka pembangunan yang mendukung perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas kedepannya dapat meningkatkan penghargaan yang diterima Kabupaten Mojokerto. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, demikian laporan pelaksanaan kegiatan Musrenbang tematik pada hari ini. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Bupati Mojokerto untuk membuka sekaligus memberikan sambutan dan arahan tentang kebijakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan laporan ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan materi oleh Bupati Mojokerto, sekaligus mohon berkenan untuk membuka acara. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Albara LC Mhum, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Tri Wahyu Liswati MPD. Yang saya hormati Ketua Tim Kerja Bidang Kesra Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Bapak Didin Wahidin SE MPWK. Yang saya hormati Pak Sekda, tidak ada ya, diwakili Bu Sekda berarti. Yang saya hormati Ibu Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Mojokerto yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto. Ini saya hormati, saya cintai juga Bu ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati organisasi wanita, forum anak, perwakilan dari penyandang disabilitas, serta para hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf para narasumber dan semuanya yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan musrembang tematik perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hanya kepada beliaulah kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, musrembang tematik perempuan, anak, dan disabilitas yang saat ini kita laksanakan adalah bagian dari salah satu bagian dari rangkaian atau tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2026. Diharapkan pada semua yang hadir pada pagi hari ini memberikan masukan-masukan, sumbangsih pemikirannya untuk perbaikan pembangunan yang mendukung perlindungan perempuan, anak, dan disabilitas. Maka kami berharap pada musrembang tematik kali ini banyak ide-ide segar yang disampaikan untuk agar kemudian mendukung pembangunan di Kabupaten Mojokerto pada sektor, pada sisi pembangunan perlindungan perempuan, anak, dan disabilitas. Memberikan perlindungan, kesempatan berkarya terhadap perempuan tidak hanya komitmen bangsa Indonesia, namun menjadi komitmen global
yang didahului dengan satu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang urusan PPA, termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar, dalam mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan urusan PPPA telah diterbitkan Peraturan Menteri PPPA nomor 3 tahun 2023. Nomor 2, Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2022 tentang SDGs. Tujuan kelima terkait kesetaraan gender. Ada 12 hal, diantaranya menghilangkan kekerasan, perkawinan usia dini, menghargai kerja domestik, akses universal pada kesehatan, pemberdayaan teknologi. Ketiga, keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Nomor 4, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Kelima, ini tahun 1984 ada The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yang artinya komitmen bersama untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan berkomitmen memberikan pemenuhan hak dasar perempuan. Yang keenam ada Beijing Declaration and Platform for Action tahun 1995 tentang 12 area kritis mempercepat pembangunan gender. Artinya bahwasannya upaya pemerintah dan strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat strategis dan berkesinambungan. Kami berharap program-program pusat dan program-program provinsi sampai daerah ini kemudian bisa dilaksanakan dengan baik, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Selain perempuan, juga yang menjadi tanggung jawab negara untuk hadir adalah terkait dengan perlindungan anak. Ini juga menjadi concern kita, di mana tadi Ibu Tri, ya panggilannya Ibu, Bu Trisma, Bu Bulis, kok kedengarnya Bu Risma loh. Jadi terkait dengan selain perempuan, tanggung jawab negara harus hadir, itu adalah perlindungan anak. Menurut Bulis bahwasannya ketika kemudian perempuan ini sudah mulai berdaya, perempuan sudah mulai pemenuhan hak-haknya itu terpenuhi, maka pelampiasan kekerasan itu tidak lagi pada perempuan, tapi kemudian terlampiaskan kepada anak. Dan mohon maaf, di sini di Kabupaten Mojokerto juga masih ada terkait dengan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, kita berharap Kabupaten Mojokerto hadir untuk bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini didasari adanya Konvensi Hak Anak Global tahun 1948 yang ditindaklanjuti di negara kita sebagai keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ada 4 hak dasar anak yang harus kita perhatikan, yaitu tidak ada diskriminasi, diutamakan untuk kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk mendapatkan penghargaan atas pendapat anak. Untuk upaya perlindungan anak ini sudah dilakukan pembagian tugas antara tanggung jawab negara, masyarakat, orang tua. Tanggung jawab negara diantaranya menjamin
hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Jadi kami berharap hak-hak anak di Kabupaten Mojokerto ini terpenuhi. Berikutnya, selain juga yang ketiga menjadi tanggung jawab negara, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menjadi salah satu prioritas pembangunan adalah pelayanan pada kaum disabilitas. Untuk bisa memberikan pelayanan yang sama, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan peraturan turunan lainnya yang semuanya mengatur bagaimana negara mendukung aksesibilitas kaum penyandang disabilitas, seperti satu, aksesibilitas terhadap prasarana permukiman. Kedua, aksesibilitas terhadap sarana pemukiman. Ketiga, aksesibilitas terhadap jalan. Yang keempat, aksesibilitas terhadap air minum. Yang kelima, aksesibilitas terhadap sanitasi. Yang keenam, aksesibilitas terhadap bangunan gedung umum. Yang ketujuh, aksesibilitas terhadap ruang terbuka publik. Kami berharap pemerintah Kabupaten Mojokerto juga hadir dalam memberikan hak-hak untuk kaum disabilitas. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk melaksanakan pembangunan daerah yang mendukung pada kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas, kita juga perlu mengetahui arah kebijakan pemerintah pusat, provinsi, sesuai dengan Astacita dan program prioritas dan program hasil cepat Bapak Presiden Indonesia. Maka perempuan, anak, dan disabilitas menjadi salah satu prioritas pembangunan. Pada Astacita keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dalam kurung generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas. Bapak Ibu yang kami hormati, kebijakan pusat dan provinsi ini akan menjadi acuan bagi arah pembangunan di daerah. Berikut kami sampaikan, di daerah berarti di pemerintahan Kabupaten Mojokerto periode sekarang, periode 2025-2030. Maka kami sampaikan visi misi kepala daerah periode 2025-2030 adalah terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur. Untuk misi ini kita ada 4, atau yang kemudian kita sebut dengan Catur Abipraya Mubarok. Ini gabungan bahasa Sanskerta dan bahasa Arab Bulis. Catur artinya 4, Abipraya artinya keinginan kuat, cita-cita tinggi, keinginan luhur, Mubarok artinya yang diberkahi. Jadi kalau diartikan secara bebas mungkin 4 cita-cita luhur yang diberkahi. Oleh karena itu luar biasa ini namanya ini. Tepuk tangan. Jadi Mubarok itu bahasa Arab, Bulis. Jadi ya kalau dulu waktu kampanye ya Mubarok itu Muhammad Al-Bara dan Muhammad Rizal Oktavian. Waktu kampanye, sekarang ini sudah tidak masa kampanye, jadi dikembalikan seperti makna semestinya, yaitu Mubarok yang diberkahi. Jadi artinya ada 4 misi yang kemudian insya Allah ketika kita akan melaksanakan misi itu, maka kita akan diberkahi. Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, misi yang kedua mewujudkan SDM atau sumber daya manusia yang tangguh, cerdas, terampil, produktif, dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat. Misi yang ketiga yaitu membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan,
koperasi, dan usaha mikro, serta BUMDesa yang berbasis masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. Misi yang keempat adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan mendukung akses sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan. Perlu kita ketahui dari hasil integrasi terlihat bahwa Catur Abipraya Mubarok telah sesuai dengan Astacita, program hasil terbaik, Quick Win, dan Nawabakti Satya. Kalau di pusat ada Astacita, kalau di provinsi ada Nawabakti Satya, bahwa untuk mendukung tercapainya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penyandang disabilitas dibutuhkan peran dari masing-masing misi. Yang pertama, pada misi yang pertama, salah satu program unggulannya adalah Desa Digital Service. Ini juga mendukung pada kemudahan bagi semua masyarakat, termasuk kaum disabilitas, untuk mengakses pelayanan di desa tanpa harus datang ke desa. Yang kedua, pada misi yang kedua adalah mewujudkan SDM yang berkualitas dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, tanpa membeda-bedakan latar belakang. Ketiga, pada misi yang ketiga adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dan menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan UMKM, pelatihan-pelatihan yang sasarannya tidak hanya laki-laki namun perempuan dan juga kaum disabilitas, sehingga kemandirian ekonomi dapat sehingga kemandirian ekonomi dan peningkatan taraf hidup bisa tercapai. Kita juga ada program perempuan berkarya. Ini yang kemudian kita ingin memberdayakan kaum-kaum perempuan di Kabupaten Mojokerto. Yang keempat, pada misi yang keempat tentang infrastruktur untuk melindungi hak perempuan, anak, dan kaum disabilitas, dibutuhkan pembangunan infrastruktur mulai dari perbaikan jalan, jembatan, penyediaan trotoar atau pedestrian yang dilengkapi sarana untuk kaum disabilitas, penyediaan gedung layanan publik, perkantoran, taman bermain, tempat wisata, pasar yang ramah perempuan, anak, dan disabilitas. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya program-program terkait perlindungan perempuan, anak, dan disabilitas melalui pusat dan provinsi juga terintegrasi dengan daerah. Kami sampaikan lagi yang penting juga terkait dengan jumlah anak tidak sekolah yang harus menjadi perhatian kita semua, karena perlindungan anak salah satunya juga menjaga akses pendidikan untuk semua anak tanpa membedakan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Mojokerto. Tahun 2024 terdapat 5.174 anak tidak sekolah. Yang selanjutnya telah dilakukan konfirmasi dan kembali ke sekolah sebanyak 576 anak. Artinya masih ada 4.000 sekian anak yang perlu kita upayakan untuk bisa kembali ke sekolah. Dan ini semua membutuhkan dukungan semua pihak. Untuk dukungan bagi kaum atau penyandang disabilitas telah diberikan alat bantu disabilitas. Bagi disabilitas terlantar atau kurang mampu sebanyak 45 bantuan peralatan tata boga dan bantuan kursi roda, dan 50 bantuan ranjang besi kasur untuk lansia. Selain itu, di pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah memberikan dukungan berupa bantuan tongkat untuk kaum tunanetra dan bantuan keruk sebanyak 143. Untuk itu kami dari pemerintah Kabupaten Mojokerto juga menyampaikan banyak terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, kira-kira beberapa hari yang lalu, hari Minggu kemarin, kami kepala daerah seluruh Jawa Timur dikumpulkan oleh Ibu Gubernur di Gedung Gerahadi untuk membahas terkait dengan sekolah rakyat, di mana pemerintah pusat
itu memiliki program sekolah rakyat yang akan dilaksanakan, yang akan dibangun di semua kabupaten kota. Dan Bu Gubernur menyampaikan di kabupaten, karena lingkupnya Jawa Timur, maka di kabupaten kota Jawa Timur semua. Kita dari pemerintah kabupaten, dari pemerintah daerah hanya dibebani untuk menyediakan lahan seluas 5 hektar. Dan itu sudah kita siapkan lahannya. Dan nanti yang membangun semuanya dari pemerintah pusat. Kurang lebih bantuan itu kurang lebih ada 100 miliar untuk pembangunan sekolah rakyat. Kita berharap dengan hadirnya sekolah rakyat nanti, pemerintah pusat berharap bisa dilaksanakan tahun ajaran ini 2025-2026. Kami sudah siap, kalaupun dilaksanakan sekarang kami sudah siap, meskipun belum ada bangunannya, kita sudah ada balai diklat yang bisa kemudian dipergunakan untuk memulai program pemerintah tersebut. Artinya ketika ada program ini, program sekolah rakyat ini dilaksanakan di setiap kabupaten kota dan khususnya ini di Kabupaten Mojokerto, maka ini bisa mengurangi angka anak tidak sekolah, mengurangi anak-anak yang tidak sekolah, karena ini gratis dan boarding school, artinya diasramakan. Jadi seperti pondok begitu. Jadi seperti pondok. Ini kalau tidak salah tingkatan mulai SD, SMP sampai SMA. Artinya bahwasanya solusi untuk agar kemudian anak tidak sekolah itu pemerintah pusat sangat mendukung penuh dengan programnya sekolah rakyat. Kita dari kabupaten harus menyambut cita-cita yang baik ini, cita-cita yang luhur ini, program yang baik ini. Maka kami sampaikan pada Pak Sekda dan semua jajaran OPD yang terkait dengan ini untuk difasilitasi semua kebutuhannya apa. Tanah 5 hektar harus ada. Sudah ada sebagian 3,5 hektar, kurangnya ya kita beli. Untuk apa? Ini adalah semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Karena kita menginginkan kualitas pendidikan masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Mojokerto, SDM-nya menaik dan membaik. Oleh karena itu, kami sangat support penuh program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Ini ada solusi terkait dengan angka anak yang tidak sekolah di Kabupaten Mojokerto. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mendukung, memfasilitasi hak dasar perempuan, anak, dan kaum disabilitas dengan menyusun program kegiatan yang sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pusat, pemerintah provinsi, dan salah satunya berupaya mengakomodir usulan-usulan dari semua elemen seperti organisasi perempuan, forum anak, dan penyandang disabilitas. Di tahun 2024 ada beberapa usulan yang telah kami coba akomodir dilaksanakan di tahun 2024-2025 seperti usulan 1, perbaikan infrastruktur seperti jalan menuju SMA 1 Ngoro, usulan tahun 2024 dan sudah ditindaklanjuti selesai pada tahun 2024. Kedua, adanya ruang terbuka hijau atau taman bermain. Meski belum bisa diakomodir secara keseluruhan. Ketiga, adanya ruang baca di desa. Telah kami advokasi desa untuk menyediakan ruang baca. Keempat, adanya fasilitas kejar paket. Adanya fasilitas kejar paket. Telah kami sediakan anggaran untuk kejar paket di Dinas Pendidikan. Kelima, untuk beasiswa juga telah kami akomodir melalui bagian Kesra dan Dinas Pendidikan. Keenam, pemberdayaan perempuan juga telah difasilitasi di beberapa perangkat daerah seperti Dinas Koperasi dengan pendampingan koperasi wanita, pelatihan UMKM membuat kue,
Dinas Sosial pemberian alat bantu penyandang disabilitas, bantuan untuk pedagang, serta Dinas Perpustakaan yang melaksanakan kegiatan pelatihan seperti membatik, ekoprint, dan yang terbaru adalah pelatihan pemberdayaan kaum difabel, pelatihan pemberdayaan non-tunai, dan pembuatan akun media sosial. Dan insya Allah ke depan ini akan kita tingkatkan, baik kualitas dan kuantitasnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami pula sampaikan beberapa kegiatan tahun 2025 yang kami harap bisa mendukung upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penyandang disabilitas. Ada sekitar 15 perangkat daerah termasuk kecamatan dan desa yang dipetakan dapat memberikan kontribusi pada kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan disabilitas di tahun 2025. Berikut beberapa hasil pemetaan kegiatan tahun 2025. 1. Dinas Pendidikan dengan terbangunnya ruang kelas yang memadai. 2. Dinas Kesehatan dengan penyediaan layanan kesehatan yang paripurna sesuai siklus hidup. 3. DP2K BP2 dengan kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. 4. Dinas Sosial dengan fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga. 5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan pelatihan semi inkubasi usaha untuk 20 unit usaha olahan singkong di Desa Kemasan Tani, 20 unit usaha sektor olahan susu di Desa Padi dan Kebon Tunggul, 20 usaha mikro sektor usaha jamu di Desa Kepu Anyar. Dan ini bisa kita tingkatkan lagi karena ada pergeseran efisiensi. Ini kita punya dana untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. SE dari Kemendagri juga begitu, pergeseran dana efisiensi itu adalah salah satunya untuk pemberdayaan masyarakat. Keenam, Dispendukcapil dengan kegiatan pencatatan penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk. 7. DPMD dengan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. 8. Disbud Porapar dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional. 9. DPUPR, DPRKP2, dan DLH dengan pembangunan sarana pedestrian atau ruang terbuka, zona aman sekolah, ruang terbuka hijau yang ramah disabilitas dan anak-anak. Insya Allah, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya program unggulan, kepala daerah yang bisa mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusi, makin banyak perempuan berdaya, anak yang terlindungi, PPKS yang tertangani dan mandiri. Oleh karena itu, mungkin demikian beberapa hal, dan kami berharap masih pada kita ini penghargaan Kabupaten Layak Anak yang mana Kabupaten Mojokerto masih pada tingkatan madya, dan penghargaan Parahita masih pada tingkatan madya dan penghargaan Parahita Eka Praya yang mana Kabupaten Mojokerto di tingkatan Nindya, yang semuanya memerlukan sinergi upaya untuk kita semua. Jadi ada beberapa tingkatan yang mungkin harus kita capai, dan ini harus butuh sinergitas untuk kita semua. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musrembang tematik perempuan, anak, dan disabilitas dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2026 dengan tema peningkatan partisipasi perempuan, perlindungan anak, dan akses penyandang disabilitas dalam mendukung pembangunan yang inklusi secara resmi, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Akhirnya dalam kesempatan yang baik ini saya mengakhiri dengan sebuah pantun. Nanti diminta cakepnya saja. Musrembang perempuan, anak, dan disabilitas. Acaranya diadakan pagi hari. Semoga ada usulan yang berkualitas untuk kemajuan Kabupaten Mojokerto nanti.
Program dan kegiatan jangan tersisih. Kawal terus sampai realisasi. Cukup sekian dan terima kasih. Silahkan lanjut dengan diskusi. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita sambut untuk moderator kita pada pagi hari ini. Kita sambut dengan tepuk tangan bersama yaitu Bapak Zaki Arizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gulis, kami silakan menyampaikan materinya singkat, padat, sehingga nanti kita banyak mendengarkan aspirasi dan juga usulan dari masyarakat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap fokus. Saya hanya memberi data saja karena tadi saya sudah menyimak dengan baik seluruh masukan yang sudah Bapak Ibu berikan untuk musrenbang tematik kali ini. Juga dari Forum Anak luar biasa, tetap semangat di era gempuran disruptif media sosial yang sekarang ini. Next. Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah 1 tahun yang lalu saya duduk di sini. Tahun ini Allah beri kesempatan ketemu lagi dengan seluruh Bapak Ibu yang hadir. Dan alhamdulillah apa yang kita ikhtiarkan bersama ini sudah tampak gitu nggih. Ini di datanya bahwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan yang signifikan. Ini kasus yang masuk di Simfoni tahun 2024 hanya 26 kasus pada anak. Nah ini para genre, para forum anak perlu memang diberi ruang dan kesempatan untuk mereka memang bisa advokasi ke teman sebayanya. Next. Nah, Bapak Ibu, ini membanggakan lagi, perempuan di Kabupaten Mojokerto itu makin berdaya, makin mandiri, sehingga kasus yang masuk di Simponi ini hanya ada 9 kasus. Nah, jadi itu. Tadi betul yang disampaikan Bapak Bupati bahwa wanita perempuan di Kabupaten Mojokerto makin mandiri, makin berdaya. Akan tetapi kasus kekerasan terhadap anak ini juga masih perlu ditekan kembali karena seperti kasus viral yang sekarang sedang terjadi, akhirnya luapan emosinya diberikan kepada anak yang tidak berdaya. Untuk itu advokasi dari seluruh teman-teman forum anak, utamanya pada pendidikan dasar dan menengah, ini menjadi kewajiban anak-anakku yang sangat Ibu banggakan. Jadi tidak hanya teman SMA, SMK, tapi juga SMP, SD. Bahkan kalau perlu adik-adiknya yang di TK gitu ya, harus diadvokasi gitu. Next. Nah ini kasus keseluruhan secara umum Bapak Ibu di Provinsi Jawa Timur itu ada 257 kasus dan 3 masih dalam proses. 174 kalau sakit fisik dokter kan menyatakan sembuh gitu nggih. Tetapi kalau sakit mental atau gangguan kejiwaan ataupun karena depresi dan kasus kekerasan kami menyebutnya terminasi. Jadi yang sudah terminasi 174. Bapak-bapak enggak usah kecil hati, Bu, yang diurusi perempuan dan anak. Bapak siapa yang ngurus gitu nggih. Bapak tetap bisa melapor di 129 seperti ini. Di laporan kami masuk 84 kasus. Sehingga yang bukan ranah dari UPT PPA kami akan kami sondingkan kepada pihak yang berwenang untuk menangani. Tapi laporannya tetap masuk di 129 tidak masalah gitu nggih. Jadi ini sudah terbukti. Next, Bapak Ibu, ini untuk KLA Kabupaten Mojokerto ini memang di posisi madya.
seluruh kabupaten di Jawa Timur yang berjumlah 38 tidak ada yang berada di Pratama, paling rendah nggak ada. Jadi minimal itu di Madya. Makanya ini Pak Kadis, sahabat saya, ini Pak Sugeng punya PR berat untuk bisa melonjakkan atau menaikkan ini menjadi minimal Nindya. Nah, untuk itu memang perlu dukungan semua pihak yang hadir di sini gitu, karena penilaiannya secara komprehensif yang ada di Kabupaten Mojokerto. Next. Nah, ini untuk APE tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa PPE berada pada Nindya. Nah, kalau sudah Nindya ini bisa ke utama naiknya. Matur nuwun Pak Kadis, kerja kerasnya luar biasa. Ini beliau bersinergi dengan seluruh Bapak Ibu camat yang hadir, juga Bapak Ibu mitra tentunya yang mendukung kinerja Bapak Kadis PPA KB di Kabupaten Mojokerto. Next. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi isu dan latar belakang masalah perempuan dan anak ini di Provinsi Jawa Timur tidak mungkin sama, terlebih di Kabupaten Mojokerto gitu nggih. Jadi ada yang nyebut Kabupaten Mojokerto ini sebagai kota transit gitu nggih. Jadi makanya di sini banyak terjadi permutasian penduduknya gitu. Nah, next Bapak Ibu, ini isu yang permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Timur, salah satu, salah dua, salah tiganya ada di Kabupaten Mojokerto tentunya, gitu nggih. Jadi masih adanya pernikahan anak atau perkawinan anak, masih adanya partisipasi kerja perempuan ini juga perlu ditingkatkan. Terus banyak anak putus sekolah tadi dari 5.700 sekian, setelah diafirmasi beliau sama Dindik masuk kembali ke sekolah 500 sekian, artinya 10%. Masih ada 90% anak-anak itu yang wajib kita afirmasi. Nah, ini sebagai salah satu bentuk penilaian KLA di sana gitu. Artinya wajib belajar 12 tahun ini masih ada kendala kalau masih ada 5.700 siswa tidak sekolah ataupun putus sekolah gitu. Jadi ini dari Dindik perlu afirmasi ke berbagai minat dan kebutuhan si anak. Kadang Bapak Ibu saya tahu persis bahwa ada anak yang memang tidak mau sekolah gitu ya. Tetapi bukan berarti anak ini tidak bisa diafirmasi gitu. Nanti dengan dinas trans gitu dengan naker, kalau anak itu memang perlu spesifikasi keahlian minatnya apa, berarti ke sana gitu. Next Bapak Ibu. Nah, tindak kekerasan Bapak Ibu seperti yang kita ketahui bersama itu batasannya sebenarnya sangat jelas gitu nggih. Apabila mengakibatkan penderitaan atau kekerasan secara fisik, emosional atau psikologis. Jadi tidak hanya luka fisik saja, emosional dan psikologis ini juga termasuk. Makanya kesehatan mental anak-anak kita ini perlu kita jaga Bapak Ibu. Siapa lagi yang bukan kita orang dewasa menjaga kesehatan mental anak-anak kita gitu. Next. Nah, bentuk kekerasan yang masih lazim dan sering terjadi sampai hari ini ada fisik, ada verbal, ada seksual dan sosial budaya. Salah satunya sekarang tadi sudah disampaikan Bapak Bupati bahwa kekerasan terhadap perempuan itu menurun sangat signifikan karena hanya 9 kasus terlapor gitu nggih. Tetapi terhadap anak yang menjadi sasaran kemarahan orang dewasa ini yang perlu mendapat perhatian gitu. Apalagi Bapak Ibu sekarang ada kejahatan melalui media sosial, love scamming. Jadi Pak Kadis dan ibu-ibu semua, anak-anakku mohon perhatian gitu ya.
jangan mudah tergiur terhadap seseorang yang belum dikenal, apalagi belum pernah ketemu. Mau ngasih hadiah iPhone 16, mau ngasih hadiah tas branded, mau ngasih hadiah yang macam-macam. Dan itu tidak hanya menyerang pada anak-anak, tapi juga pada para ASN, ibu-ibu pengusaha yang mereka punya uang gitu. Karena penjahat ini menginginkan uangnya gitu. Nah, jadi hati-hati. Modusnya tidak lagi kelihatan karena memposisikan dirinya sebagai sahabat, sebagai pacar dari korbannya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Next, apabila terjadi kekerasan, ini adik-adik harus waspada, ibu-ibu juga harus waspada. Tetap tenang, prioritaskan keamanan, minta bantuan, jaga bukti dan cari dukungan. Jadi Bapak Ibu, untuk putra-putrinya, terlebih putri yang harus keluar les, keluar lagi kemana ngaji, keluar lagi mengerjakan tugas, ini harus dipesan dan diwanti-wanti, harus melalui jalur yang rame gitu. Kalau perlu dibawahi peluit, sehingga kalau terjadi sesuatu atas dirinya, untuk menarik perhatian orang di sekitarnya dengan ditiup peluit. Itu karena kalau teriak nggak kedengaran gitu, apalagi pakai helm gitu, yang diteriaki minta bantuan nggak bisa. Next, nah ini Bapak Ibu, tujuan musrenbang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Bupati gitu. Permasalahan perempuan dan anak tadi juga sudah disebutkan, sudah diidentifikasi. Nah Bapak Ibu tinggal lihat permasalahan yang ada di Kabupaten Mojokerto, ada enggak pada daftar ini? Kalau belum ada berarti tambahkan gitu nggih. Jadi mulai kekerasan terhadap anak, tingginya perkawinan anak, angka putus sekolah tadi sudah, stunting, kematian ibu bayi, pekerja anak. Nah, kalau perkawinan anak tinggi otomatis pekerja anak akan juga tinggi. Kemiskinan ekstrim otomatis juga akan melambung. Kalau orang tua ngasih ke putranya seberapa lama, seberapa besar, apa bisa mencukupi semuanya? Belum tentu gitu. Jadi adik-adik, Bunda pesan advokasi ke seluruh teman-temannya bahwa tidak dilarang kawin, tapi menikahlah pada usia yang tepat gitu. Jadi perkawinan, pelaminan itu bukan tempat bermain bagi adik-adik gitu ya. Tetapi di sana perlu komitmen, perlu kerja keras, perlu perjuangan. Itu yang harus dicatat. Terus berikutnya tujuan musren Bapak Ibu yang terkait perempuan, anak dan sosial inklusi. Ini perlu adanya aspirasi perempuan dan anak. Tadi saya sudah menyimak dengan baik masukan dari para ibu-ibu maupun dari forum anak, sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua masuk di dalam skala prioritas Bapak Bupati tentunya. Terus berikutnya banyak perempuan dan anak sebagai korban. Perempuan yang paling dekat dengan anak-anak. Jadi itu kodrat. Ibu-ibu, ayah dan anak ini harus ambil peran dengan baik. Ayah tidak bisa menyerahkan semua pengasuhan pada ibu. Sebaliknya ibu juga tidak bisa menyerahkan semuanya pada anak gitu nggih. Dan anak-anak yang hadir di sini juga harus ambil peran di dalam keluarganya masing-masing. Nah ini penting karena ayah ibunya selain sibuk bekerja masih harus juga meluangkan waktu untuk bisa berkolaborasi dengan putra-putrinya. Perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi ini di sekeliling kita masih ada. Next. Nah, Bapak Ibu, tujuan musrenbang bagi perempuan, anak serta penyandang disabilitas ini tadi sudah dihadirkan semua. Yang di sebelah kiri sudah ada semua, tidak ada yang terlewat gitu. Sedangkan di tujuannya sudah sangat jelas bahwa tadi sudah mendapat usulan-usulan gitu ya, yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu semua.
yang sudah hadir maupun yang sudah mengisi link di isian tadi gitu. Pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan menyusun perencanaan. Nah, tadi Bapak Kepala Bapeda dan Bapak Kepala Daerah, Bapak Bupati, saya sudah pesankan, Bapak silahkan diinventarisasi, dimasukkan program kerja prioritas Bupati pada tahun 2025 sampai tahun 2029 gitu nggih. Menguatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan lembaga masyarakat. Nah, ini dilakukan hari ini antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan semua yang sudah hadir di sini. Terus mendorong pembangunan yang responsif gender. Nah, itu Bapak Ibu, usulan Bapak Ibu tadi semuanya sudah pada tujuan yang ini gitu. Artinya saya sudah melihat Bapak Ibu sudah bisa menukikkan masukan itu sehingga mengarah pada tujuan musrenbang gitu ya. Jadi sudah sangat luar biasa. Aplaus dulu untuk seluruh usulan Bapak Ibu dan forum anak tentunya. Nah, sekarang mungkin giliran Bapak Ibu tanya ke saya nggih. Sebenarnya kebijakan Pemprov apa Bu Kadis yang sudah dilakukan dalam menangani masalah perempuan dan anak ini gitu nggih. Next. Jadi ini Bapak Ibu, Ibu Gubernur kita itu pernah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi tahu betul akan kebutuhan kita. Sehingga beliau pun support dengan seluruh keputusan gubernur yang sudah ada gitu terhadap perempuan dan anak. Next. Nah, ini yang kami punya. Tadi makanya bapak-bapak gak usah risau. Bapak-bapak tetap bisa melapor di 129. Untuk setiap kasus kekerasan baik itu yang ditemui ataupun dirinya yang menjadi korban. Itu nggih. Semangat kami 10 menit dari laporan itu kami terima, kami akan merespon. Nah, itu Bapak Ibu. UPT PPA kami ini letaknya di Jalan Arjuna 88. Nanti Pak Kadis kalau mau membawa timnya ke UPT PPA kami dengan senang hati kita bisa diskusi di sana gitu. Di Mojokerto Kabupaten ini juga sudah ada UPT PPA-nya. Kebetulan persis di sebelah rumah saya di Jalan Teratai gitu nggih. Rumah saya Teratai nomor 3. Nomor berapa Pak UPT-nya? Nomor 17. Nah, gitu. Jadi saya masih ada rumah di sini di nomor 3 Jalan Teratai. Kebetulan disewa sama toko handphone KSC2 gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli di sana berarti ngelarisi dia nyewa di saya juga gitu. Jadi itu. Nah, Bapak Ibu dari yang kita kembangkan di provinsi ini mendapat apresiasi dari kementerian. Bapak Ibu karena tusi kita ada 3. Yang pertama adalah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kependudukan. Ini kementeriannya PPA. Terus yang kedua, ini pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kementeriannya Kemendikbangga. Yang ketiga adalah Dukcapil. Kementeriannya dalam negeri. Nah, kalau di kabupaten kota jadi 3 dinas yang berbeda gitu. Jadi itu tusi kami gitu. Sehingga kami pun harus bisa melayani seluruh Bapak Ibu di kabupaten kota dengan sempurna. Harapan kita seperti itu. Next. Nah, ini Bapak Ibu pelayanan kami SOP-nya itu 6 langkah saja. Ini usulan tadi dari para perempuan di Kabupaten Mojokerto. Ada pemberdayaan. Jadi nomor 7 itu adalah inovasi di provinsi. UPT PPA difungsikan sebagai tempat pemberdayaan. Nah, ini nanti Pak Sugeng bisa menjemput usulan tadi dari IWAPI, dari kelompok-kelompok masyarakat, organisasi masyarakat bahwa ternyata masih membutuhkan pemberdayaan sesuai dengan passionnya. Baik itu kecantikan ataupun
masak gitu nggih, menjahit, tadi yang saya dengar ada menjahit gitu nggih. Selain tentunya pengetahuan sosial, ekonomi dan hukum gitu. Nah, monggo Pak Sugeng ini bisa adopsi dari miliknya provinsi gitu nggih, mengembangkan unit pelayanannya tidak hanya sebagai pelayanan korban kekerasan saja gitu. Terus berikutnya yang ke 8, Bapak Ibu, pemenuhan hak sipil anak. Nah, ini kolaborasi dengan Bapak Kadis Dukcapil, ada rawuh enggak ya tadi? Nah, di sini seluruh anak di Kabupaten Mojokerto harus dipastikan terpenuhkan hak administrasi kependudukannya, punya akte kelahiran, punya kartu identitas anak. Nah, kalau belum, segera Bapak Ibu sounding ke Dinas Dukcapil Kabupaten Mojokerto. Gitu nggih. Next. Nah, kenapa tadi terakhir ada foto ini Bapak Ibu? 5 yang di stop, bukan hanya kekerasan terhadap perempuan dan anak saja. Stop perkawinan anak untuk nomor 2-nya. Kalau perkawinan anak stop, berarti yang ketiga stop pekerja anak, yang keempat stop stunting, yang kelima stop tanpa dokumen kependudukan. Nah, ini semua merupakan tusi di dinas kami gitu nggih. Jadi itu makanya kalau foto ini harus diingat, ini bukan bullying saja, tapi ada perkawinan anak, ada pekerja anak, ada stunting, ada tanpa dokumen kependudukan. Nah, ini perlu dideklarasikan kayaknya di Kabupaten Mojokerto bersama seluruh sekolah gitu nggih. Nah, momennya apa bisa dicari nanti dengan Dindik nggih Pak Sugeng. Jadi mungkin bisa secara daring di sekolah-sekolah bersamaan dengan momen di Bapak Bupati misalkan mendeklarasikan ini. Jadi anak-anak juga biar aware gitu. Kalau dia menikah saat usia SMP, SMA, berarti penyumbang pekerja anak dan penyumbang stunting. Karena anak yang dilahirkan kurang dari 22 tahun semua berpotensi stunting itu. Next. Nah, ada Satgas PMPA, ini pun di kabupaten kota seluruhnya kami ada, kami advokasi, kami pendampingan. Cuma persoalannya setelah sampai di kabupaten kota ada yang belum bergerak gitu nggih. Next, peran DP3AK, peran kami dalam musrenbang tematik perempuan dan anak ini apa gitu nggih. Nah, ini Bapak Ibu, next. Bantuan spesifik ini untuk korban kekerasan baik perempuan maupun anak. Jadi nggak usah iri, ini hanya untuk korban gitu nggih. Dan kami pun menunggu juga koordinasi dari Pak Sugeng dan tim. Apabila ada yang perlu kami jangkau, kami pasti akan datang menjangkau begitu. Terus berikutnya kami advokasi, berikutnya juga kami bersinergi dengan ini Kepala Pengadilan Agama, ada enggak nggih? Enggak ada ya Bu ya. Jadi Bu Asisten mohon izin, Kepala Pengadilan Agama ini perlu diajak berembuk secara intensif, karena gini, biasanya kita nggak menyalahkan dinas atau instansi manapun, tapi biasanya si calon pengantin yang usia kurang 19 tahun di PPA Pak Sugeng udah nggak merekomendasi, di dinas kesehatan reproduksi tidak memenuhi, tetapi setelah melakukan dia dengan jasa bisa lolos di pengadilan agama, itu banyak. Nah, ini maksud saya yang perlu dirembukkan, berapa yang diloloskan pengadilan agama tahun ini gitu. Data kami ada lengkap untuk seluruh kabupaten kota. Nanti secara pribadi akan saya sampaikan kalau diperlukan gitu. Artinya masih ada kebocoran, kita tidak menyalahkan ibu atau bapak kepala pengadilannya gitu. Mungkin yang ini orang yang di luar itu gitu. Next. Nah, ini Bapak Ibu pemenuhan hak anak. Jadi tadi sudah disebutkan Bapak Bupati juga, akses pendidikan, kesehatan, akses untuk administrasi kependudukannya terpenuhi, dan yang paling penting adalah ruang yang aman dan nyaman untuk dia bisa tumbuh dan berkembang. Nek bendino ibu mbek bapak itu tukaran, anak itu kan mendengar gitu nggih. Jadi kalau mau tukaran,
minggir sana di jogging track gitu nggih, jangan di depan anak-anak. Kan di sana teriak-teriak gak ada yang dengar gitu. Di samping jogging track di sana gitu nggih, dekat Sungai Brantas gitu. Jadi anak-anak itu jangan diperdengarkan kalau kita sedang ada masalah. Dan anak-anak, ibu pun pesan kalau orang tua lagi ada masalah, anak-anak juga harus ambil peran yang positif. Jangan malah ikut bertengkar juga gitu. Jadi anak-anak harus bisa mendamaikan kedua orang tuanya. Ayolah Bapak, Ibu, diselesaikan dengan baik. Karena saya masih membutuhkan Bapak dan Ibu, kedua-duanya tanpa terkecuali. Seperti itu, gitu. Jangan malah ikut emosi. Karena anak-anak ini biasanya ngewang ibunya, Pak. Jadi nukari bapaknya. Nah itu juga enggak boleh, gitu. Jadi itu alami gitu ya, anak-anak itu selalu membela kepentingan ibunya gini. Kalau ibunya ndak bijak, seneng dibelo anaknya, nukari bapaknya dua-duanya gitu ya. Tetapi itu tidak boleh terjadi gitu ya nak ya. Jadi kalianlah yang harus menjadi dewa penyelamat di antara ayah dan ibu kalian gitu. Next. Nah ini pencegahan yang upaya-upaya kita lakukan, semua itu sudah kita kerjakan gitu nggih. Cuman nanti memang kita perlu pendampingan ke daerah gitu, selama diperlukan. Next, ini Bapak Ibu, jadi nanti kalau Bu Asisten pengen tahu dispensasi kawin Kabupaten Mojokerto, ini ada open data di opendata.jatim.go.id. Nanti di situ ada portal siapa peka gitu, nanti bisa dilihat di sana jumlahnya berapa gitu. Atau kalau enggak nanti dalam ini secara pribadi. Next, Bapak Ibu, karena komitmen kami yang didukung Bapak Ibu semua, seluruh penghargaan ini kita dapat baik dari Kementerian Dalam Negeri, Kemen PPA ataupun kementerian-kementerian yang lain. Dan alhamdulillah OPD kami sakitnya juga sudah AA, pelayanannya sudah prima. Makanya ini saya membawa 2 ibu kepala bidang, tugas mereka berat gitu, untuk sakit tetap AA, untuk pelayanan tetap prima, untuk APE-nya tetap mentor. Jadi tadi kan Mojokerto media utama, baru nanti mentor. Untuk provinsi yang layak anak, jadi tugas beliau-beliau ini juga berat gitu. Tapi dengan bersinergi dengan seluruh Bapak Ibu di kabupaten kota, insya Allah semua akan terasa ringan. Pas waktunya 15 menit, ini Bapak Ibu. Next, Bapak Ibu kalau memerlukan komunikasi intens dengan saya, baik melalui media sosial maupun nomor telepon, monggo gitu, saya persilahkan gitu. Jadi medsos kita, utamanya anak-anak, harus kita penuhkan informasi-informasi yang positif, baik itu TikTok, baik itu IG, baik itu Facebook. Jangan diupload tindak-tindak kekerasan, kejahatan dan yang lain-lain, gitu ya. Pesennya Bunda seperti itu, nak. Mohon bisa. Kemarin Ananda Aditya, Bapak Ibu berdiri, nak. Aditya, iya, berdiri. Aditya. Oh, Samta. Aditya bukan di sini. Oh, kota. Oh, kok biar dengan Aditya gitu. Jadi Ketua Forum Anak Jawa Timur ini di Kota Mojokerto ya, Aditya. Jadi anak-anak kabupaten juga dekat untuk bisa berkomunikasi terus tentunya. Demikian Bapak Ibu dari saya. Mudah-mudahan ini juga memberi warna baru lagi untuk Bapak Ibu. Oh, berarti trennya sekarang bukan perempuan, karena sudah pada berdaya, latihan bela diri Bu. Jujitsu di tempat kami itu ada tiap minggu gitu, hari Selasa kalau tidak salah. Jadi gratis. Kalau adik-adik ibu-ibu mau latihan jujitsu tapi harus datang ke sana, gratis gitu. Jadi makin mandiri sehingga kekerasan terhadap perempuan itu menurun sangat signifikan. Matur nuwun sanget Bu Asisten, Bapak Kepala Dinas dan seluruh tim di Kabupaten Mojokerto yang sudah support luar biasa.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Didi Maidin, beliau dari Bapeda Provinsi Jawa Timur. Baik, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, di kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan provinsi untuk pemberdayaan, pelindungan perempuan dan anak, sekaligus juga yang menyasar kaum disabilitas. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Lis, ya, begitu detail juga, panjang lebar, banyak sekali yang sudah dapat kita jadikan sebagai referensi bagaimana nanti pelaksanaan musrenbang hari ini agar bisa lebih efektif, bagaimana nanti suara kaum perempuan, suara anak-anak dalam forum ini bisa lebih speak up lagi ini Bapak Ibu, bisa lebih disampaikan usulan-usulan yang dirasa penting, sehingga nanti harapannya akan dibahas di dalam rencana kerja tahun 2026 Pemkab Mojokerto. Baik, untuk tidak mengulang, saya harap bisa langsung ke slide 19 ya, yang terkait dengan isu strategis di dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Jadi Bapak Ibu, kami pikir sama mungkin ya di semua daerah, bahwa memang isu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ini pasti masih berkisar di dalam permasalahan tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak. Ini juga masih terjadi di banyak daerah di kabupaten kota di Jawa Timur. Tingginya kasus perkawinan anak, ini juga masih ada fenomena. Kemudian perlunya peningkatan penguatan pengaruh utama gender dalam pembangunan, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan surat-surat tadi ya Bapak Ibu, dokumen kependudukan terutama. Kemudian peningkatan pelindungan dan pemberdayaan hak anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, dan peningkatan pengendalian penduduk. Artinya Bapak Ibu, dari isu-isu ini sebenarnya sudah menjadi isu lama yang sudah kita juga menjadikan program di priorisasi RPJMD sebelumnya. Namun demikian di dalam penyusunan RPJMD baru ini perlu ada penguatan kembali. Artinya dari basis data yang ada, bagaimana fenomena perkembangan kekerasan, misalkan bagaimana fenomena kasus perkawinan, jika itu meningkat maka butuh effort yang lebih, ataupun juga ada strategi program yang harus dimodifikasi lagi sehingga lebih tepat sasaran, lebih mempunyai daya efektivitas yang lebih bagus lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Atau mungkin juga perlu ada penambahan pendanaan lagi di dalam program yang memang dirasa sangat prioritas itu. Sehingga harapan kami juga, kami di provinsi di dalam penanganan perempuan dan juga kepala rumah tangga, Bu Gubernur juga berkenan untuk mengembangkan program PKH Plus kita, PKH Plus yang sebelumnya hanya menyasar kepada wanita lansia yang mengikuti program PKH, juga dikembangkan menyasar juga peningkatan MBG ya, makan bergizi gratis bagi perempuan sebagai kepala rumah tangga dan juga kaum difabel. Nah, ini salah satu yang menurut kami juga merupakan komitmen yang konkret dari kepala daerah kami untuk bisa meningkatkan pemberdayaan perempuan di dalam sisi nanti pelaksanaan program prioritas kita. Oke, lanjut. Nah, di dalam tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Bupati bagaimana cascading terkait dengan pemberdayaan perempuan ini Bapak Ibu. Yang jelas semuanya harus mengacu kepada Astacita di dalam penyusunan rencana kerja kita, sehingga di sini juga sudah termaktub di dalam Astacita 4. Kemudian turun ke program prioritas nomor 10 untuk penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan anak serta penyandang disabilitas. Ini jelas Bapak Ibu ya. Jadi program prioritas nasional ini harus kita dukung. Dan alhamdulillah salah satunya di Kabupaten Mojokerto sudah difasilitasi melalui pelaksanaan musrenbang tematik perempuan, anak, dan disabilitas. Sehingga ini juga akan kita upayakan menjadi salah satu forum yang bermanfaat, yang nanti juga bisa menimbulkan ide atau gagasan baru yang bisa meningkatkan lagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan beberapa PATC yang didukung oleh program yang ada di kami di Provinsi Bapak Ibu, jadi program ini mendukung PATC 1, memberi makan gizi gratis sehat di sekolah, dan juga peningkatan gizi bagi anak balita dan ibu hamil. Ini menjadi PATC yang melekat di dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan anak.
harapannya nanti di sini selain meningkatkan gizi bagi anak balita dan ibu hamil, juga harapannya ke depan juga lebih menurunkan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan ini beberapa turunan di kami di pemerintah provinsi untuk program-program bidang perlindungan perempuan dan anak dan kependudukan yang sudah kami rancang untuk dilaksanakan di tahun 2026 nanti. Jadi ada program peningkatan pencegahan perkawinan anak, peningkatan lembaga pemanfaatan data kependudukan, kemudian juga ada program peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, peningkatan pelindungan dan pemenuhan hak anak, peningkatan pencegahan kekerasan perempuan dan anak, peningkatan pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga, dan peningkatan integrasi gender dalam pembangunan. Yang muaranya nanti Bapak Ibu akan kita konkretkan dalam bentuk bantuan khusus bagi korban kekerasan baik itu perempuan maupun anak, sekaligus kita juga melakukan pembinaan bagaimana pemberdayaan perempuan itu bisa lebih ditingkatkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang menyasar kepada perempuan yang usia produktif, sekaligus juga kita terus berupaya agar nilai capaian kita di dalam indeks ketimpangan gender maupun indeks pembangunan gender juga terus meningkat di tahun berikutnya. Harapan kita nanti juga dalam penilaian APE tetap kami Jawa Timur bisa meraih sebagai mentor ya, posisi tertinggi dalam penilaian APE, sekaligus nanti juga harapan kami kabupaten kota seluruhnya juga bisa ternilai dengan baik, karena tahun kemarin ada 3 yang belum ternilai, Kota Malang, Sampang, sama satu lagi apa itu ya, itu mungkin karena ada miskomunikasi ya. Nah harapannya tahun ini semua bisa ternilai dengan baik dan meningkat. Nah, itu yang muaranya nanti ke sana untuk sisi penilaian. Tapi dari sisi kualitas kami juga mengharapkan agar program-program yang ada yang sudah dirancang oleh masing-masing daerah itu benar-benar bisa berdampak. Jadi berdampak kepada masyarakatnya dan juga lebih bisa menjangkau lebih banyak lagi sasaran program yang ada. Oke. Itu barangkali untuk terkait dengan pemberdayaan perempuan. Kemudian kami lanjutkan next untuk terkait dengan disabilitas. Jadi di halaman 25, disabilitas. Baik Bapak Ibu, untuk data kami yang tercantum di dalam data di Resosek Bappenas itu setahun 2022 ada 249.776 orang atau penduduk Jawa Timur yang masuk kategori miskin yang dalam kondisi disabilitas Bapak Ibu. Jadi ini merupakan angka yang juga cukup besar dari 3.800.000 penduduk miskin Jawa Timur, artinya hampir 10%, hampir 10% dari total penduduk miskin Jawa Timur adalah kaum disabilitas. Ya, ini menjadi salah satu fenomena yang menarik Bapak Ibu, karena ini menjadi tantangan bagi kita juga bagaimana nanti penyasaran program yang memang nanti masuk ke strategi pengurangan beban itu menjadi salah satu prioritasnya adalah yang ada di 249.770 orang ini. Nah ini yang harus menjadi sasaran utama, karena di strategi pengurangan beban itu artinya bahwa kaum disabilitas ini juga harus menjadi prioritas utama di dalam pemberian bantuan. Nah, apakah seperti itu? Nah ini yang harus kita masing-masing melihat kembali data pensasaran kita apakah sudah sesuai dengan kriteria yang kita harapkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini fenomena pertama masih banyak penduduk miskin kita yang masuk kategori disabilitas. Lanjut. Nah, dari jumlah total tadi disabilitas anak atau yang usia 17 tahun kurang itu sekitar 112 orang. Usia produktif 3.263 orang dan yang lansia 9.722 orang. Ini untuk yang berdasarkan kelompok umur ya. Jadi di luar desil 1 tadi yang secara total itu ada 9.727 orang yang lansia, 3.263 yang usia produktif dan 1112 orang yang disabilitas anak. Artinya nanti ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah bagaimana program pemberdayaan yang menyasar kepada kaum disabilitas ini juga harus difokuskan kepada kaum disabilitas yang berusia produktif ini Bapak Ibu. Sehingga program-program pelatihan, pemberian modal maupun juga yang lain-lain yang terkait dengan pemberdayaan bagaimana nanti bisa mengarah kepada
3.263 orang ini di masing-masing wilayah. Sedangkan untuk pemberian bantuan yang berupa charity atau bantuan sosial yang sifatnya meringankan beban untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, itu menyasar di usia lansia 9.727 orang ini. Kami di provinsi sudah melakukan dan melaksanakan program PKH yang sudah kita sasar juga sudah cukup banyak. Jadi ini juga menjadi salah satu bagian yang harus disupport oleh kabupaten kota agar memang program yang sudah kita inisiasi di provinsi ini bisa direplikasi maupun disupport dari APBD masing-masing kabupaten kota. Harapannya nanti bisa lebih berdampak dan juga bisa lebih luas dari pelaksanaannya. Adan, apa perlu berhenti dulu? Oke, siap. Lanjut, nggih. Saya percepat saja Bapak Ibu. Lanjut, kemudian untuk data disabilitas kita. Disabilitas ini kita mencatat ada 17.327 disabilitas yang ada di Provinsi Jawa Timur berdasarkan kabupaten kota dan berdasarkan dengan kriterianya. Nah, yang kita sudah intervensi dengan program ASPD itu ada sekitar 4.000 orang. Jadi harapannya nanti juga ini bisa disupport oleh teman-teman kabupaten kota agar bisa lebih berdampak lagi. Lanjut. Nah, terkait dengan permasalahan Bapak Ibu, untuk permasalahan disabilitas kita di Jawa Timur, yang pertama data. Jadi data ini memang masih belum bisa secara tunggal mensupport atau mendukung keberadaan data yang sesungguhnya yang di lapangan. Terbatasnya daya tampung panti ini jelas karena kita di provinsi juga tidak terlalu banyak, kita hanya menampung 855 orang saja yang bisa kita tampung. Masih adanya diskriminasi dalam kesempatan kerja, ya ini juga menjadi salah satu tantangan kita meskipun sudah ada undang-undang tenaga kerjaan yang mewajibkan 1% ya alokasi jumlah total tenaga kerja itu berasal dari kaum disabilitas. Ini juga yang perlu terus kita sosialisasikan, termasuk perlu kita lakukan pengawasan di dalam pencarian tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang berada di Jawa Timur khususnya. Kemudian masih adanya kasus pemasungan. Nah ini juga kemarin terakhir kita juga sudah berupaya untuk membebaskan Jawa Timur bebas pasung, tapi tetap masih ada juga beberapa, tidak banyak Bapak Ibu, tapi beberapa yang juga masih banyak kita jumpai kasus-kasus pemasungan. Terus penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas umum. Nah ini nanti juga menjadi salah satu strategi di mana nanti di dalam pemenuhan hak-hak kaum disabilitas ini juga perlu disosialisasikan. Yang pertama, yang kedua juga perlu agak diwajibkan dalam tanda kutip nih, melalui peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang disabilitas, termasuk bagaimana strategi ini juga masuk ke dalam beberapa program tematik, salah satunya di program Ranham yang juga mengaitkan dengan bagaimana pemenuhan hak kaum disabilitas. Kemudian permasalahan berikutnya stigmatisasi dan penolakan sosial terhadap penyandang disabilitas. Ya, ini terutama yang dianggap disabilitas menular seperti kusta gitu. Ini juga banyak sekali stigma masyarakat yang merasa karena ini merupakan penyakit menular sehingga dijauhi oleh masyarakat. Kemudian permasalahan berikutnya adalah belum semua penyandang disabilitas itu mendapatkan akses pada layanan pendidikan. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana kesempatan mereka mengakses pelayanan pendidikan, termasuk bagaimana fasilitas pendidikan yang juga menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, ini yang juga masih belum secara optimal terpenuhi, sehingga ini perlu harus ada rumusan lagi program-program yang memang bisa mengakomodasi kebutuhan mereka. Lanjut, terkait dengan sinergi penanganan PPKS, Bapak Ibu sudah dibagi ya untuk kewenangan ya. Di provinsi kita melakukan rehab sos yang memerlukan panti yang sudah kita sediakan di panti-panti kita, ada 29 panti rehab sosial dan 1 yang penanganan masalah sosial. Sedangkan di kabupaten kota melakukan rehabilitasi sosial yang bukan bersifat panti atau shelter, sehingga bisa dilakukan oleh pihak-pihak swasta di sini barangkali dengan beberapa CSR yang bisa membantu di situ untuk penanganannya. Dan di pusat ada penanganan PPKS yang juga di situ ada kontribusi masyarakat yang perlu didorong sehingga bisa lebih mendayagunakan lagi, terutama bagaimana lembaga-lembaga sosial yang ada di kabupaten kota maupun di provinsi ini bisa lebih memberikan pelayanan yang maksimal kepada penghuni pantinya kalau di kita. Oke, lanjut. Nah, di kami Bapak Ibu dari 29 UPT ini
kita ada klaster disabilitas sebanyak 855 orang atau penghuni panti yang kita layani. Sehingga ini juga tentunya sangat minim sekali dibandingkan dengan jumlah total tadi yang kita sudah sampaikan disabilitas di Jawa Timur tadi, sehingga harapannya juga selain di dalam penanganan kabupaten kota itu bisa dibangun shelter-shelter khusus untuk penanganan disabilitas yang bisa membantu kami di provinsi untuk bisa menangani dan memberikan pelayanan kepada disabilitas. Lanjut. Oke. Ini beberapa kegiatan rehabilitasi kami di UPT terkait dengan bagaimana kita mengembalikan mental mereka agar bisa sesuai dengan yang diharapkan, bisa lebih berbaur, minimal mandiri secara sosial. Ini harapan kami di dalam penanganan panti, sehingga secara mental dan fisik mereka bisa mandiri, baru kita berdayakan jika memang ada kemampuan atau ada bakat yang bisa dikembangkan untuk bisa mereka lebih mandiri lagi secara ekonomi. Atau mengapa jika memang tidak bisa dikembangkan, ya terpaksa Bapak Ibu. Kami di provinsi akan menerima klien disabilitas itu seumur hidup, artinya dari mulai diterima sampai nanti mereka meninggal tetap di panti, karena secara pemberdayaan tidak bisa ditingkatkan, dan memang secara ini juga ekonomi maupun sosial mereka tidak diterima di masyarakat kita, sehingga harapannya ya tetap kami tampung di panti kami sampai mereka meninggal. Tentunya ini akan mempengaruhi tingkat hunian panti, sehingga juga tadi harapan kami di kabupaten kota juga ada pembangunan shelter yang bisa memberikan pelayanan sementara kepada kaum disabilitas yang ada di masing-masing kabupaten kota yang menjadi penduduk mereka, sehingga bisa lebih beroptimal lagi untuk memberikan pelayanan. Oke, lanjut. Ini beberapa program yang kami jalankan Bapak Ibu terkait dengan penanganan disabilitas. Yang pertama, program asistensi sosial penyandang disabilitas. Ini kita berikan kepada 4.000 orang per tahun untuk kaum disabilitas yang berat, karena memang dari 17.000 yang baru kita prioritaskan adalah yang 4.000 orang ini. Yang kita pilih adalah yang memang disabilitas berat dan juga tidak produktif. Sebanyak 3.600.000 per tahun bantuannya Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa direplikasi di Kabupaten Mojokerto, ataupun juga nanti bisa, harapan kami juga nanti ke depan bisa lebih banyak lagi nanti alokasi belanja yang bisa dialokasikan untuk bantuan program ini. Jadi dengan menambah sasaran yang ada. Kemudian program kedua, program alat bantu mobilitas. Tadi kita juga sudah menyampaikan beberapa alat bantu yang sudah kita berikan kepada kabupaten kota yang menjadi tempat penyandang disabilitas itu. Ada antara lain kursi roda, kursi hearing aid, toolkit, dan juga tongkat kaki 3 dan seterusnya. Sebanyak 560 unit selama tahun 2024 kemarin. Termasuk juga kita berikan bantuan kepada LKS yang penyandang disabilitas yang ada di masing-masing kabupaten kota, itu kita berikan alat bantu. Jadi ada sebanyak 55 LKS yang kita bantu untuk diberikan kepada kliennya yang menyandang disabilitas. Lanjut, kemudian program berikutnya adalah bantuan sosial permakanan LKSPD. Ini juga kita bantu, ada 8 LKS tahun 2024 kemarin yang kita bantu untuk 172 orang sehari 3 kali selama setahun. Ini kita bantu untuk makanannya. Jadi standarnya adalah 25.000 per hari. Ini juga menjadi salah satu bukti konkret kami bagaimana memberikan perhatian kepada LKS penyandang disabilitas yang ada di kabupaten kota, yang nanti harapannya bisa lebih memberdayakan lagi LKS tersebut untuk bisa memberikan pelayanan. Oke, lanjut. Kemudian untuk disabilitas yang berikutnya terkait dengan terkait dengan strateginya, kami mengharapkan nanti juga beberapa tindakan yang sudah kita lakukan itu menjadi salah satu tahapan yang sudah kita susun menjadi beberapa tahap. Yang pertama asesmen, sosialisasi, serasaian, dan deteksi dini. Ini harapannya bisa lebih menemukan kembali data yang valid di lapangan, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih tepat kepada para penyandang disabilitas.
Kemudian lanjut, ini terkait dengan pasung, memang ini masih ada beberapa kasus, tapi insya Allah tahun 2025 ini bisa kita bebas pasung kembali, karena memang sudah ada tadi pendataan dan juga penanganan yang sudah kita bisa asumsikan nanti di tahun 2025 ini selesai. Lanjut, ini juga kita korban palsu di 2024 ya, kemarin Bapak Ibu ada 3.000 sekian, nah, ini sudah berkurang dari tahun 2024 kemarin ini, dan harapannya 2025 ini kita sudah bisa membebaskan Jawa Timur dari pasung. Terakhir, untuk cascading strategi sosialnya Bapak Ibu untuk rehab penyandang disabilitas mental terutama yang korban pasung ini, kita juga akan memperkuat jangkauan pelayanan yang pertama, kedua meningkatkan peran serta pemerintah kabupaten kota untuk bisa berpartisipasi dalam penanganan korban. Yang ketiga, memantapkan manajemen pelayanan di UPT-UPT kami dan meningkatkan mutu serta profesionalisme pelayanan dan repsos yang ada di dalam pelayanan UPT kami. Sekaligus bersinergi dan mendorong dinas sosial kota untuk menyediakan shelter, liponsos ataupun juga yang lainnya yang sifatnya memang memberikan pelayanan sementara bagi penyandang disabilitas. Sekaligus yang strategi terakhir adalah secara masif melakukan program pembebasan korban pasung yang kemarin sudah kita lakukan ya, yang di Nganjuk kemarin, sehingga nanti Jawa Timur zero pasung bisa terwujud di tahun 2025. Oke, barangkali itu Bapak Ibu beberapa hal yang kami bisa sampaikan. Kami juga mengharap nanti ada banyak masukan terkait dengan bagaimana mengoptimalkan pemberdayaan kaum disabilitas, termasuk bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di Mojokerto terkait dengan disabilitas ini bisa dibahas bersama dan mendapatkan solusi yang terbaik di dalam pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut untuk Pak Didin. Baik, Bapak Ibu, memang musrenbang tematik ya. Ini amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Artinya dalam merencanakan pembangunan harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Bisa dibayangkan ketika pemerintah itu punya program, kepingin ngekei bantuan kepada disabilitas. Kalau ternyata ada masukan usulan dari PPDI, kita punya data disabilitas sekian, membutuhkan A, B, C, D, E, F, G, otomatis program pemerintah akan tepat sasaran. Nah, harapannya begitu. Sehingga dalam musrenbang tematik ini ada banyak usulan-usulan yang disampaikan kepada pemerintah. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.